bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari Jumat penuh keberkahan hari ini tanggal 2 Februari 2024 kita bersama di acara Dialog Palembang pagi ini. Seperti kita sampaikan pendengar melalui warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi tadi bahwa di Sumatera Selatan mengalami peningkatan untuk kasus penderita DBD di tahun 2024. Nah, tema ini akan kita hadirkan selama 60 menit ke depan hingga pukul 9 dengan tema kita adalah meningkatnya kasus penderita DBD di Sumatera Selatan, dan alhamdulillah sudah berkenan hadir di studio Pro 1 RRI Palembang di tengah kesibukannya yakni Camat Wilayah Sako Palembang, Bapak Amiruddin Sandi. Kita sapa dulu. Ya, Assalamualaikum Pak Amiruddin. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar? Baik, Mbak. Sebenarnya wajahnya sudah tidak asing kalau bersama RRI ya. Alhamdulillah. Walaupun dengan jabatan yang berbeda waktu itu. Ya, semangat selalu ya Pak Amir ya. Terima Bagaimana kasih. nih rutinitas pekerjaannya sampai dengan saat ini? Alhamdulillah lancar, memang sibuk ya kalau camat ini berbeda kegiatannya Iya. ya dengan dulu saya di tempat yang lama itu. Jadi Baik. memang sangat ini sekali. Sangat- Jadwalnya lumayan. Iya. ini. Menyita banyak sekali Iya, waktu dan iya. perhatian ya. Iya. Apalagi nih menjelang berbicara soal Februari beberapa hari lagi Oh, nih pasti, Pak Amir ya. pasti. Baik. Tapi hari ini kita membahas mengenai DBD. Nah, kita ketahui ini menurut informasi daerah Sako ini termasuk wilayah yang banyak menderita DBD ya Pak Amir ya. Iya. Nah, ini sejak kapan terjadi kasus DBD ini Pak Amir? Jadi begini Mbak, jadi untuk di Kecamatan Sako ini sendiri Iya. salah satu dari 18 kecamatan Betul, yang ada di Kota Sumatera Palembang. Selatan. Luas wilayahnya 16 km persegi. Jumlah penduduknya sensus tahun 2023 kemarin 118.000 jiwa. Jadi lumayan banyak sekali Banyak ya. penduduknya. Kemudian luas wilayahnya juga tidak terlalu luas sehingga kepadatannya cukup tinggi, Iya. jadi 21%. Nah, untuk itu 85%-nya di wilayah Sako itu atau kita kenal dengan Kenten, Perumnas dan sekitarnya, itu 85%-nya adalah pemukiman, jadi tempat tinggal. Jadi kita tidak punya area publik dan hotel, stadion dan lain sebagainya, mall apalagi. Iya. Jadi memang tempat tinggal. Jadi memang masyarakat banyak beraktivitas di sekitaran rumahnya. Jadi memang kecenderungan yang sering terjadi apabila masuk musim penghujan seperti sekarang ini, memang wabah DBD ini menjadi satu hal yang menjadi rutinitas ya. Saya anggap demikian karena memang hampir setiap tahun Kecamatan Sako ini banyak warganya yang kemudian terserang atau terkena DBD ini. Oke, jadi hampir setiap tahun ya Pak Hampir Amiruddin setiap ya. tahun. Baik. Kalau tahun ini berapa kasus nih Pak Amiruddin? Sampai dengan hari ini kemarin saya dapat data itu 14 kasus DBD yang mana rata-rata anak-anak di bawah 5 tahun, di bawah 10 tahun. Dan hari ini pagi tadi dapat info bahwa bertambah satu lagi. Jadi 15. Jadi 15 orang. 15 kasus. Jadi lumayan banyak. Banyak juga itu kasusnya, hampir sebagian besar anak-anak ya Pak Amiruddin Hampir ya. sebagian besar anak-anak. Baik. Nah, sampai sejauh ini bagaimana nih dari pihak kecamatan sendiri tindak lanjutnya seperti apa nih Pak Amiruddin? Jadi begini, Kecamatan Sako ini karena tadi pemukiman 85%, kemudian memang kontur wilayahnya itu rawa. Jadi dataran rendah lah ya kita katakan gitu. Dan banyak dilalui saluran-saluran air yang sekunder, jadi yang memang lebih dari 3 meter, hampir 4 meter. Jadi melintasi di wilayah perumahan-perumahan warga. Jadi di
Perumnas Komplek Pusri ya, Komplek Pusri Sako, Pusri Borang ya. Nah, memang cenderung seperti itu karena memang kontur wilayahnya seperti itu. Jadi kondisinya juga kadang-kadang saluran air ini karena Sako ini juga termasuk salah satu kecamatan yang tua. Iya, Jadi dulu ada 6 kecamatan induk 6 termasuk salah kecamatan. satunya Sako. Maka pembangunan rumah-rumah ini dulu mungkin agak seenaknya gitu. Jadi kadang-kadang saluran air tuh dari besar ngecil, nanti besar Kecil, lagi dan lain sebagainya. Nah, jadi memang kondisinya demikian. Jadi kami saya sudah alhamdulillah 4 tahun di sini berusaha bagaimana mengajak masyarakat itu untuk selalu peduli dengan lingkungan. Jadi program prioritas Bapak Wali Kota Palembang bahwa gotong royong tiap hari Minggu itu terus kami laksanakan. Kami ajak terus warga masyarakat untuk membersihkan lingkungan. Kemudian juga kami juga ada tim fogging untuk memang keliling setiap hari. Jadi kalau ada permintaan dari Pak RT, Pak RW, kita langsung bergerak untuk melaksanakan fogging. Kemudian juga kami bekerja sama dengan puskesmas ya. Kita ada 2 puskesmas, Puskesmas Sako dan Puskesmas Multiwahana. Iya. Itu kami bekerja sama dengan juga mendata, kemudian baik dari puskes juga ada inovasinya, kemudian juga membagikan bubuk larvasida atau abate itu. Berarti. Jadi lumayan banyak juga treatment yang kita gunakan dalam rangka pencegahan DBD ini, dan insya Allah hari Senin besok siang kita ada pembagian iwak tempalo, ikan tempalo dan bubuk abate ini kepada 150 warga, dan ini simbolis nanti kita terus berikan gitu. Itu. Baik, jadi banyak sekali sudah langkah-langkah ya Pak Amiruddin yang diberikan oleh pihak kecamatan sendiri. Kemudian kalau bicara soal kesadaran masyarakat, nah ini kan tadi Bapak mengatakan ada pemukiman warga itu 85% pemukiman rawa gitu ya. Nah ini kalau untuk melihat langsung, Bapak udah lama juga nih 4 tahun di situ ya, jadi bisa menelaah seperti apa nih kesadaran masyarakat. Nah bagaimana nih kalau kita bicara soal kebersihan, kemudian juga perhatian mereka terhadap lingkungan. Ini karena memang faktor nyamuk ini kan dia suka yang daerah-daerah seperti ada tampungan air dan lain-lain. Nah bagaimana nih Bapak Amir melihatnya? Iya, jadi di Sako ini kan kebanyakan hampir rata-rata jadi terkomunal ya, jadi terkelompok-kelompok. Misalnya di Kelurahan Sialang itu daerah Simpang Dogan dan sekitarnya itu banyak pensiunan. Nah, kemudian di daerah Borang itu karena wilayahnya baru dibuka, jadi banyak pasangan-pasangan muda yang baru-baru menikah. Kemudian juga dari tingkat pekerjaan juga bervariasi juga. Nah, maka kami menilainya memang ada beberapa titik wilayah yang berbeda-beda kaitan dengan bagaimana mereka mengelola lingkungannya. Nah, jadi seperti di wilayah Sialang, mereka mau memberikan tenaganya gitu, tetapi mungkin karena pensiunan dan sebagainya, jadi mungkin sumbangsih saran dari mereka juga cukup banyak gitu kan. Nah, kemudian kalau di wilayah Borang sekitarnya karena memang konturnya masih masih banyak pembangunan, jadi memang situasinya agak padat dan mungkin lebih akses jalannya mungkin lebih rusak gitu dibandingkan di Sialang. Jadi penilaian level kebersihan itu agak berbeda gitu. Tetapi sejauh ini memang masyarakat sepakat untuk kita bersama-sama membersihkan lingkungan, itu sepakatnya. Baik. Gitu. Baik pendengar, siaran kita saat ini seperti biasa Anda bisa saksikan secara langsung di channel YouTube Pro 1 Palembang. Jadi Anda bisa langsung melihat ini ada Pak Camat Sako Palembang di Bapak Amiruddin Sandi. Bersama kita di pagi hari ini Dialog Palembang Pagi membahas mengenai meningkatnya kasus penderita DBD di Sumatera Selatan. Yang ingin bertanya tidak apa-apa, bisa nanti Pak Amiruddin menjawab ya seputar tema kita tapi ya. Insyaallah. Di 369977 atau juga WA Pro 1 bisa langsung telepon juga di 082179279090 atau di channel YouTube kita bisa di channel Pro 1 Palembang. Baik Pak Amiruddin, bicara soal kasus tadi 15 ya sampai pagi tadi. Ini mereka dirawat di mana aja nih Pak Amir kalau boleh tahu? Di rumah sakit, ada juga yang di rumah. Oh ada juga di rumah. Ya sudah masa pemulihan. Pemulihan ya. Yang masih dirawat mungkin berapa lagi Bu masih ya?
Masih ada? Masih ada ya. Masih ada ya? Saya kurang detail ya. Tapi kalau alamat dan lain sebagainya sampai pengukuran itu tiap hari oleh Tiap hari, Puskesmas ya. iya. Kalau untuk fogging sendiri itu kerjasama dengan Dinas Kesehatan ya, Iya, Pak betul, Amiruddin. pasti. Ini dilakukan berkala atau seperti apa, Pak Amiruddin? Jadi kita untuk terkait fogging, sebenarnya fogging ini kalau dari Dinas Kesehatan itu tidak dianjurkan sebenarnya. Jadi Karena banyak hal yang ini ya. Jadi mungkin racunnya menempel. Iya, dan menempel sebagainya. pada Tetapi makanan. ketika dalam skala masif gitu, kita nggak bisa untuk pembagian bubuk abate ini karena prosesnya lumayan lama. Iya. Tapi kalau fogging itu langsung gitu langsung prosesnya, maka kita tidak rutin tetapi tergantung permintaan dari Pak RT, Pak RW atau warga Iya, masyarakat. Biasanya mereka memberikan surat dan kami siapkan petugas dan alatnya. Nah biasanya untuk obatnya gitu kita minta dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan, Iya. iya. Nah, kemudian kalau untuk tadi disebutkan gotong royong, ini Iya. kan salah satu cara kita memberantas Betul. bukan hanya DBD, semua Betul. penyakit gitu ya. Nah, di Kecamatan Sako sendiri bagaimana Pak Amiruddin untuk gotong royong? Apakah manusianya mau diajak atau karena gotong royong ini udah lama ya Iya. kita tidak mendengarnya gitu. Nah, ini digalakkan kembali. Iya. Nah, seperti apa tanggapan masyarakat di sana? Jadi Iya, tapi ditahan dulu Pak. ya oke. Ada telepon. Kita coba terima dulu nih line telepon yang berdering. Iya, selamat pagi RRI. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Bu? Ini Bu Lina di Sematang Borang. Oh iya, apa kabar Ibu Lina? Alhamdulillah sehat. Iya, gimana Bu di Sematang Borang? Ada yang kena kasus DBD nggak Bu? Nah inilah ya nak ditanyakan nih kan. Nah, ini bakso Palembang gitu ya. Sematang Borang ini kan deket ya dengan Sako ya. Sebelahan tetangga ya. Iya, jadi agak-agak ngeri-ngeri sedap Cak Uji. Nah. Nah, jadi kita tuh pengen tanya dengan Pak Aminuddin mengenai kasus yang terjadi masalah demam berdarah ini di daerah Sako sana katanya sudah banyak. Ini kan buat kita yang warga-warga di sekitaran Sekitarnya Sematang Borang agak-agak khawatir. khawatir Cak itu kan. Nah, kira-kira bentuk perhatiannya sudah dilakukan terus pecah mano Cak bentuk perhatian yang dilakukan. Kemudian untuk kita ini kira-kira apa yang harus kita lakukan biar antisipasinya dulu nah. Kalau jiwang tuh jangan lebih lemak lah kita. Mencegah. Iya, mencegah daripada kita ngobati Cak itu Oke, baik. terima Terima kasih kasih Mbak Nadia Rio. Ya, Ibu Yo. Lina, makasih Yo, banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kental banget suara Palembangnya ya. Warga Sematang Borang. Iya, ini khawatir loh Pak, Iya, karena radiusnya tidak terlalu jauh. Betul. Silakan Pak Baik. Amiruddin. Baik, jadi terima kasih Ibu Lina tadi atas pertanyaannya. Memang kondisinya ya di kawasan mungkin Ibu Linanya di Sematang Borang bagian mana saya belum sempat bertanya. Iya, iya. Tapi ketika yang perbatasan dengan Sako itu berarti Kelurahan Sukamulya. Nah di Sukamulya itu tadi saya sampaikan bahwa masih banyak area-area yang kosong Iya. dalam arti mungkin semak belukar dan sebagainya masih rawa dan sebagainya. Nah untuk perbatasan Sako sendiri ke Sematang Borang yang kami lakukan itu kami sudah 2 minggu ini kami kalau Ibu Lina lewat di Jalan Sematang Borang itu sendiri Iya. saya berdiri itu hayu-hayu pakai toa itu jangan buang sampah di saluran air ini karena kalau buang sampah di sini hambatannya ada di ujung sana jadi yang di sana yang banjir yang kemudian bisa potensi demam berdarah. Nah jadi kemarin juga kami kerahkan alat berat itu lumayan juga kami mengeruk saluran air dan sudah saya laporkan pada Bapak PJ Wali Kota Palembang bahwa ini bagian dari upaya. Nah kaitan dengan apa yang harus dilakukan memang lokasi tempat tinggal kita di situ memang itu tadi saya sampaikan kalau pagi seperti tadi subuh misalnya itu suasananya enak sekali jadi masih embun-embun dan sebagainya tetapi ketika memang lembab gitu jadi memang memicu adanya jentik-jentik nyamuk ini untuk khususnya demam berdarah jadi kami himbau untuk berhati-hati dan juga membersihkan lingkungan tempat tinggalnya masing-masing dan memang kadang-kadang begini jadi kalau secara etimologinya nyamuk itu memang kalau kita membersihkan tempat tinggal kita itu supaya dia tidak bertelur di tempat kita. Nah, tetapi nyamuknya itu sendiri memang terbang dari
tempat lain. Jadi Iya. nyamuk itu bukan lahir kemudian dia jadi Di situ. bukan dia lahir kemudian dia langsung jadi nyamuk Aedes aegypti, enggak. Jadi nyamuk itu dia menggigit seseorang yang terjangkit itu demam berdarah tadi, terbang menggigit yang lain Yang lagi. lain lagi, Nah, jadi iya. seperti itu. Jadi walaupun tempat tinggal kita bersih, tetapi tetangga atau saluran air di depan kita atau bagaimana tidak bersih, jadi bisa jadi juga masih ada potensi untuk terjangkit. Maka Terjangkit. kita ajak bersama-sama masyarakat untuk membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ya bersama-sama tidak bisa lagi karena yang menerima dampaknya nih nanti kita sendiri kalau kita tidak peduli gitu. Iya, Heeh, baik. tuh. Yaitu untuk Ibu Lina di Sematang Borang, terima Salam kasih. hormat, salam kenal ini. Iya, mudah-mudahan tidak sampai ke sana ya. Ya, mudah-mudahan. Baik, silakan pendengar yang lain di 369977 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090 bersama dialog kita Palembang pagi ini dengan narasumber kita Pak Amiruddin Sandi, Camat Sako Palembang. Baik Pak Amiruddin, kita break sebentar ya Pak. Ya, Nanti baik. kita lanjut lagi obrolan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik pendengar, dialog Palembang pagi ini akan kita lanjutkan setelah satu informasi berikut ini melalui Pro 1 RRI Palembang. Toleh, jam berapa ini? Masih belum bangun juga. Apa sih, Mak? Nanggung nih. Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, Tolele. Ih, Mak. Biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak. Kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah. Masa sih, Mak? Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah? Ya enggak lah, Mak. Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu. Biar nyamuk demam berdarah nggak masuk ke rumah. Siap deh, mamaku sayang. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Iya, pendengar masih kita lanjutkan kembali dialog Palembang pagi ini bersama Camat Sako Palembang Bapak Amiruddin Sandi. Silakan yang mau bertanya tadi yang teleponnya berbunyi tadi silakan di 36997 atau WA Pro 1. Baik Pak Amiruddin, kita lanjut lagi tadi menyinggung masalah gotong royong ya. Ini adalah salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang tetap kita lestarikan. Nah, apakah di era digital seperti saat ini kepedulian masyarakat tetap sama nggak sih ketika zaman dulu gitu? Apalagi ini berkaitan dengan DBD. Silakan Pak Amiruddin. Jadi untuk kegiatan gotong royong ini sudah dicetuskan oleh pemerintah Kota Palembang dilaksanakan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Jadi pemerintah Kota Palembang itu mengalokasikan dana dan lain sebagainya untuk pelaksanaan gotong royong setiap minggu pagi, di seluruh kelurahan. Jadi ada 107 kelurahan, 18 kecamatan serentak selama setiap minggu pagi itu melaksanakan gotong royong. Nah, salah satu upaya yang bisa dilakukan ya ini dengan mengajak masyarakat, kami hadir untuk memberikan motivasi bagi masyarakat di lingkungan itu untuk sama-sama kita mengajak bersih-bersih lingkungan. Harapannya bahwa dengan kehadiran kami membuat masyarakat ini menjadi semacam waduh, Pak Camat saja hadir di tempat kita, misalnya masa Pak kita Lurah, enggak masa gitu ya? kita tidak gitu. Jadi harapannya demikian. Nah, untuk peralatannya tenaga-tenaga katakanlah yang memang operasional itu kita siapkan. Jadi kendaraan truk kuning, kemudian mesin-mesin tertentu, alat-alat apa gitu ya. Tebas rumput dan sebagainya itu kita bawa ada. Nah, tapi masyarakat juga kadang-kadang membawa sendiri gitu. Nah, alhamdulillah sampai dengan hari ini antusias warga masyarakat itu sangat
baik, dan bagi kami kecamatan kelurahan sebenarnya ini menjadi sarana untuk kami bersilaturahmi Iya. dengan warga. Jadi mungkin di momen tertentu kami tidak bisa bertemu dengan warga masyarakat, tapi di momen gotong royong warga masyarakat dengan suasana yang santai, kami bisa berbincang-bincang, menerima masukan gitu, pendapat Iya. gitu. Itu mungkin gotong royong. Jadi harapannya dengan gotong royong ini masyarakat tuh tergugah ini bagaimana kita membersihkan lingkungan. Oh, malulah kita gitu Iya, kan. Pak Camat hadir, Pak Lurah hadir. Bahkan kalau sekarang kepala-kepala dinas dan jajaran di pemerintah Kota Palembang itu setiap minggu pagi dibuat jadwal. Oh, ada Dibuat jadwalnya. jadwal Heeh. untuk mereka bergabung di kecamatan atau kelurahan itu. Oh, gitu. berarti dari atas sampai ke lini Iya, bawah ya, betul, Pak betul, Amiruddin. betul. Baik, kita terima dulu line teleponnya. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat. Ah, ya putus. Nah, Iya, dicoba kembali. Ibu Dewi di line telepon di 36997. Ini Ibu Dewi termasuk pendengar setia kita nih. Ya, kita coba terima Mas Agus. Ya, selamat pagi RRI Ibu Dewi ya. Iya, Iya. kenapa ya terputus tadi ya? Saya Apa juga kabar? bingung ini. Ibu Dewi sehat? Alhamdulillah. Iya, baik Mbak Nadiar. Iya, Ibu Dewi, walaupun Ibu Dewi di luar kota Palembang, tapi luar biasa nih selalu setia memantau. Silakan ada Iya. Pak Camat Sako Saya nih. ini termasuk pemerhati lingkungan, ya pemerhati segala macam lah Mbak. Iya, silakan Ibu, ada Camat Sako. Iya. Iya, selamat pagi Ya, Pak selamat Amiruddin. pagi, selamat pagi, Iya. Bu. Iya, memang udah luas banget ya ini daerah Sako ya. Iya. Sako Kenten Pak ya. Iya, betul, betul. Iya. Oh gitu ya. Kalau kami belum masuk kecamatan, ada sih kecamatan tapi kami masih masuk di desa Pak karena rakyatnya masih sedikit jadi belum bisa jadi wilayah kecamatan, tapi kami kecamatannya ini kembali ke pusatnya di ini Tanjung Rambang Oh, Pak. Tanjung Rambang. Iya. Oh, Iya, desa Tanjung Rambang, kecamatan Rambang Kapak Tengah, Prabu Muli Prabu Barat. Muli, iya. 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 Ya, arah ke jalan lintas Batu Raja Pak, masuk Iya, ke dalam iya. kira-kira 6 kilo gitulah. Iya. Iya, iya. Iya. Ini Baik. mau berbagi cerita lah Pak sama Bapak ya. Baik. Iya. Kami di sini Pak ya, di desa, kami kan di desa Pak ya. Alhamdulillah belum ada yang terkena DBD ya. Meskipun di belakang rumah saya ini ada parit yang, kami kan ada parit yang lumayan besar, airnya tergenang itu sebetulnya. Oh, Tapi iya. tapi ini kepala desa kami ini belum ada tindakan untuk mengerahkan kepada rakyatnya untuk gotong royong. Saya itu salut dengan tindakan yang Bapak lakukan sekarang Iya. ya. Bapak Camat memang perhatian dengan masyarakatnya. Kalau camat kami di sini belum ada perintah kepada ya kades Gotong kami di royong sini. ya? Dia belum ada gotong royong, belum ada pembagian apa abate atau apa yang bibit ikan tempalo tadi belum ada semua itu Belum Pak. ada semua ya. Iya, mungkin Baik. karena rakyat kami di sini belum ada yang terkena DBD kali ya. Makanya belum ada perintah dari kepala desa untuk mengadakan kegiatan gotong royong. Belum ada pembagian abate dan lain sebagainya. Baik, iya. Oke. Ya mungkin nanti kalau ada yang terjangkit baru mungkin ada tindakan seperti Jangan itu sampai ya, Jangan Ibu. sampai. Iya, Baik. semoga saja tidak terjadi Iya, ya Bapak ya. baik. Oke. Iya. Terima itu kasih aja ya. Bu Terima ceritanya. kasih, Iya. Oke, terima kasih Iya. Bu Dewi di Prabu Muli. Selamat Iya. pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Pak Amir, jadi di Ibu Dewi ini jangan sampai ada yang masuk kasus. lagi. Iya. Silakan Mas Agus dibuka dulu, ada yang menelpon lewat WA Pro 1, ditahan dulu ya Pak Amiruddin ya. Tadi Ibu Dewi ini masukan juga loh sebenarnya, jangan sampai daerah terkena dulu baru akan Iya, melakukan hal seperti pencegahan seperti itu. Baik, kita coba terima dulu. Iya, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ali di Balikpapan, ini Pak Amir. Jauh ya. Iya, silakan Ibu Ali.
Saya mengapresiasi aja sih, camatnya the best banget. Ya, terima kasih, Bu. Berapa Sama- jempol, Bu? Mudah-mudahan di Balikpapan. Kalau dekat Kenapa? saya kirim pempek, Bu. Bisa aja nih Pak Amir. Bu Ali dengar nggak tadi kata Pak Camat? Enggak dengar. Oh nggak dengar ya? Nah betul nggak apa nggak sengaja Nah, denger. tolong Bapak, soalnya lewat WA saya nggak punya kuota telepon. Iya silakan Ibu. Jadi ada memberikan apresiasi Ini ya. Iya. ini tetangga jauh, Oh, tetangga jauh jauh. di Balikpapan. Iya, iya. Eh, tetangga. Saya ini Pak salut dengan Bapaknya. Mudah-mudahan nanti Terima di kasih. Balikpapan juga ada camat seperti Bapak Terima gitu. kasih. Ternyata nyamuk Aedes. demam berdarah ini nyamuk yang elit ya Pak ya. Iya. Suka yang Ini kan Pak bersih. nyamuk elit. Karena saya bilang apa ya? Saya punya teman gitu loh Pak ya di sekolah yang baru-baru aja akhir tahun kemarin anaknya kena DBD Bapak ya. Lumayan lah sampai di rumah sakit itu 3. Maaf ini hanya berbagi cerita Bapak Iya ya. nggak apa-apa ya. Ya. Nah, karena saya perhatikan rumahnya itu pembersih beliaunya Pak, teman saya itu. Kok anaknya sampai kena DBD 3 minggu, bayangin Pak, gimana ndak ketar-ketir anak semata wayang lagi yang kena di rumah masuk rumah sakit tuh sampai 3 mingguan Pak, hampir sebulan malah gitu. Saya juga maaf Pak, bukan menyanjung diri saya sendiri, saya juga termasuk pembersih, tapi saya ketar-ketir juga karena baru-baru ini juga ada murid saya yang sampai meninggal baru aja, baru 2 mingguan kena DBD juga Bapak, sudah kelas 12, anaknya baik banget Pak, perempuan Pak, baik banget, santun sama guru itu loh Pak. Saya ketar-ketir juga Bapak. Saya sebenarnya kalau bersih-bersih sih enggak ada yang seperti Bapak Camat sih ya, yang untuk keluarganya gitu loh ya di sini. Sementara ini gitu, mudah-mudahan besok-besok ada gitu. Ada. Saya kalau bersih-bersih juga Pak di komplek perumahan itu kanan kiri sampai 3 rumah malah saya sampai saya sapu semua Pak saya. Tapi kirinya kadang-kadang yang nggak ini gitu loh Pak, ketar-ketir juga, takutnya kita yang sudah pembersih yang malah kena gitu loh, karena termasuk nyamuk elit itu Bapak gitu. Baik, oke. Itu aja Bapaknya, saya maaf mohon maaf banget. Iya, Cuman terima berbagi. kasih. Terima kasih Bu Terima Ali. kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, Pak Amir, ada apresiasi di Balikpapan. Sebelum ke Balikpapan, Ibu Dewi tadi dulu. Jadi di sana belum ada bentuk gotong royong, belum ada apa-apa. Jangan sampai ini jangan misalnya ada angka yang kena, nggak ada kegiatan seperti itu. Ini seperti apa nih, Pak Amir? Iya, jadi terima kasih Bu Dewi. Jadi memang mungkin saya pikir pasti ada ya, tetapi mungkin gerakannya tidak semasif di Kota Palembang. Iya. Jadi memang kalau di Kota Palembang memang ada peraturan wali kota yang mengatur tentang gotong royong dan Sudah memang, ada peraturannya iya, ya? pada saat itu pertama kali di Indonesia gitu. Nah, jadi memang gerakannya saya yakin sudah ada, tetapi di Palembang karena memang sudah diperwalikan, jadi ada alokasi dana dan juga memang jadwalnya tiap minggu rutin gitu. Iya, baik. Oke, itu ya untuk Ibu Dewi ya. Baik, nanti Ibu Ali. Kita terima dulu ya Pak Amir. Iya, Selamat baik. pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan siapa Mbak? Murni di KM5. Murni. Suaranya cantik banget. Pasti orangnya cantik nih. Terima kasih. Iya, kebetulan ini bahas tentang demam berdarah ya, Mbak ya. Iya, betul. Iya. Jadi ini Mbak, kebetulan di seputaran tempat tinggal saya itu tuh sebenarnya kalau musim hujan sering sekali tuh di sekitar rumah tuh kayak sampah-sampah tuh naik gitu ya. Sampah-sampah tuh naik. Nah, yang saya sayangkan tuh kayak gini, nggak ada inisiatif gitu dari warga sekitar, apalagi dari RT-nya itu tuh untuk kayak dibersihkan dulu gitu kan. Jadi kayak gini, misalnya saya tuh dari Kertapati gitu ya, pas sampai pulang ke rumah saya,
tadi di sini hujan ya. Saya taunya hujan tuh dari apa? Sampahnya tuh pada naik. Oh. Sampahnya pada naik pinggir jalan. Kan? Ngapung ya sampahnya Udah kering. Jadi dia tuh di pinggir jalan gitu terbawa kan. air ya. Iya, jadi naik kan karena meluap di pinggir jalan. Dan itu selalu terjadi setiap hujan dan itu tuh nggak ada kayak gerakan-gerakan pembersihan. Nah, terus sekarang kalau sudah kayak begini sebenarnya saya mau nanya sama Pak Camat, sebenarnya kalau seperti ini bagaimana ya caranya kita untuk bisa menggerakkan apalagi kan saya kan cuma warga biasa, masuk untuk pengurusan RT juga tidak. Nanti kalau misalnya kita memberikan ide dibilangnya Cak Yoyonian kan. Jadi supaya ini bagaimana supaya ada gerakan dari warga sekitar untuk kita tuh mau gotong royong lah seperti itu. Apa harus dari camatnya dulu, lurahnya dulu, RT-nya dulu, atau mau apa kita laporkan dulu ke Pak Ratu Dewa? Oke, makasih ya. Makasih. Iya, Mbak Murni, terima kasih. Jadi tadi pertanyaan Ibu Dewi, Pak Amir, karena memang belum ada. Ini bagaimana nih himbauannya seperti ini kalau yang belum tersentuh gitu oleh gotong royong dan lain-lain gitu? Iya, jadi memang itu tadi saya sampaikan bahwa memang gerakan gotong royong ini sebenarnya saya yakin sudah ada di sana di Pramuli, tetapi mungkin tidak semasif intensitasnya yang ada ya. Intensitasnya. Kalau di Kota Palembang memang itu sudah dirutinkan sekali. Jadi ini untuk pelaksanaan hari Minggu kemarin dia sudah survei dari bagian pembangunan. Berarti mungkin masuk agenda dulu Masuk ya, agenda. baru Jadi malah jadi kewajiban betul, gitu. Jadi memang harus muncul karena ini kebijakan dari atas ya, dari top down. Jadi memang mungkin perlu dibangun pemahaman bersama bahwa memang gerakan gotong royong ini suatu hal yang penting dilakukan dan memang ini budaya luhur lah bangsa Indonesia yang perlu kita terus lestarikan. bangun. Iya, baik, terima kasih. Ibu Ahli di Balikpapan, kasih apresiasi nih ya. Terima kasih, Bu Ali. Untuk Pak Camat Sako nih. Ya, oke. Nah, ini jadi tadi ada yang meninggal dunia, kemudian ada juga rumah bapak anaknya juga kena DBD. Rumahnya bersih banget, tapi ternyata masih kena. Betul. Nah, ini jadi khawatir juga orang-orang yang pembersih termasuk Bu Ali gitu. Iya. Jadi gini Mbak Nadia, bahwa tadi saya sampaikan bukan berarti kemudian nyamuk Aedes aegypti itu dia bertelur di tempat kita, kemudian menggigit kita. Bisa jadi dia bertelur di tempat lain, menggigitnya kita. Gitu, bisa jadi. Jadi memang banyak hal yang menyebabkan penyebaran nyamuk Aedes aegypti ini. Yang jelas bahwa lingkungan itu harus bersih, lingkungan ya. Jadi bukan hanya rumah kita, dalam rumah kita misalnya kalau kita bicara meja ini saja misalnya, kalau ini di sini letak bersih. ini bersih lah, rapi dong. Tetapi mungkin di sekitar-sekitarnya atau kotor. Ya mungkin itu. Nah, jadi itu juga penyebabnya. Tadi termasuk himbauan dari RRI juga ada tidak boleh menaruh pakaian yang bertumpuk-tumpuk dan sebagainya karena itu menimbulkan hawa yang lembab. Jadi lembab itu memang disukai oleh nyamuk Aedes aegypti itu. Jadi memang kondisinya demikian. Jadi memang gerakan secara masif di lingkungan itu apabila ada yang sudah terjangkit, apabila kayak Ibu Ali tadi di Balikpapan, memang perlu gerakan yang serentak. Gitu. Jadi memang dalam arti harus bersama-sama dengan perangkat setempat itu mengajak masyarakat untuk membersihkan. Gitu. Baik, karena nyamuk ini elit ya. Nyamuknya pinter gitu ya. Pilih yang ini bersih gitu. Baik, sebelum ke Ibu Murni, Mbak Murni ya, kita kalian telepon dulu ya, Pak Amir. Baik, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat kakak. Waduh, ini suaranya. Apa kabar Pak Parlindungan? Sudah lama tidak mendengar suara Anda. Sehat kak, di Bogor kak. Cuaca sejuk, baru nyikat kamar mandi. Waduh, pas banget dengan tema kita bersih-bersih ya. Iya, baru selesai. Silakan Pak Parlindungan. Lagi posisi di mana nih Pak? Di Kota Bogor. Oh, di Bogor. Kota hujan ya? Iya, kota hujan, gerimis terus kemarin, sekarang cerah. Oke, silakan. Ada Pak Amiruddin nih. Dari mana Pak? Pak Amiruddin ini camat wilayah Sako Palembang. Ya, salam kenal Pak. Salam hormat, Bapak. Terima kasih. Iya, pertanyaan Pak Arlin, seperti apa Pak di sana? Misalnya apa namanya koordinasinya dengan masyarakat, baik konfirmasinya, transportasinya, masalah apa ini untuk membersihkan nyamuk ini. Terus apa perbedaan nyamuk yang sekarang ini dengan nyamuk kampung ya, nyamuk hutan namanya, dengan nyamuk kota. Terus yang kedua, ada lagi katanya nyamuk impor. Waduh.
Iya. Kayaknya Pak Udah Amiruddin ditebarin tuh. Nah, nyamuk paham juga impor kayaknya ditebarin bahasa di nyamuk. Bali sampai 250 juta. Benar Waduh. kan itu yang di Bali. Oh iya Nah, baik. itu gimana itu Pak Camat? Demikian. Iya, baik. Terima kasih. Baik. Terima Kak. kasih sama-sama Assalamualaikum. Pak Perlindungan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih, silakan. Sebelum ke Pak Perlindungan, Pak Amir, ada adik Murni di Kalidoni. Di Bisa nggak sih KM5. warga? Iya, oh di KM5 ya. KM5, Ha-ha. Bisa nggak sih warga mengajak gotong royong gitu? Jadi begini Mbak Murni, jadi di KM5 itu memang saya juga sering lewat di sana. Agak padat juga ya? Padat dan juga memang karena sekarang kan orang banyak lewat sana karena Iya. macet di di Basuki Rahmat ya. Nah, jadi memang intensitas cukup padat di situ dan memang kalau di musim penghujan saya juga perhatikan memang banyak sampah-sampah yang kadang-kadang menggenang di dalam saluran air. Nah, biasanya kalau di Kecamatan Sako itu warga kami untuk media sosial kami sangat ini sekali, sangat sangat aktif sekali. Jadi Ada Instagramnya ada ya? Instagramnya. Jadi Apa namanya Pak? Palembang Kets Sako. Oh ya, oke. Jadi kita bisa melaporkan hal itu melalui Instagram dan bisa langsung ditindaklanjuti. Tidak harus melalui RT, tetapi mungkin nanti Pak RT-nya nanti yang diinformasikan saja, diberikan informasi bahwa Pak ini kita kalau bisa saja gotong royong. Jadi tidak apa-apa. Jadi warga masyarakat juga ini memang feedback yang diharapkan dari Iya. pemerintah itu karena mungkin kita dalam satu hari tidak bisa seperti saya misalnya menjangkau seluruh wilayah ini untuk melihat satu-satu gitu. Jadi kami membutuhkan informasi itu dari warga masyarakat. Nah, jadi kalau di Kecamatan Sako itu melewati bisa melalui Instagram, bisa juga melalui Pak RT-nya atau Pak Lurahnya. Jadi kalau saya untuk pengaduan sendiri itu di Kecamatan Sako saya membuka HP saya ini selalu gitu. Jadi Wah, kalau bisa mantap, daftar, iya. bisa lapor Pak begini dan begini. Malah seperti itu lebih bagus ya Pak Lebih Amir cepat, ya, lebih iya, cepat. iya. Memang di era sekarang ini kan mau tidak mau inilah yang terjadi. Jadi masyarakat kan lebih cepat tapi bagi kami camat dan lurah ini sebenarnya kami sangat senang gitu ada feedback masukan ini karena memang benar-benar kepentingan masyarakat. Jadi tidak ada dalam arti kepentingan yang lain dan sebagainya gitu. Jadi memang kita melakukan kegiatan pembersihan misalnya itu memang atas laporan. Jadi memang real gitu. Baik, ya Iya. itu untuk Mbak Murni ya. Jadi nggak apa-apa Mbak Murni kalau Nggak memang apa-apa. ada inisiatif langsung ke RT ya. Betul. Atau ke Instagram Ah, pemerintah Instagram kota atau kecamatan gitu. bisa juga, ya. Oke, baik. Kita ke Pak Perlindungan di Bogor ini. Bagaimana koordinasi Pak Amiruddin Sandi untuk masalah pembersihan dan lain sebagainya? Silakan. Jadi kalau untuk koordinasi itu sendiri karena ini memang sudah menjadi program pemerintah Kota Palembang jadi kaitan dengan gotong royong sendiri kami tiap hari Kamis untuk pelaksanaan gotong royong hari Minggu itu hari Kamis kami sudah dihubungi. Nah, jadi hari Kamis kami sudah dihubungi Pak Camat, Pak Lurah, mana minta jadwal gotong royong di tempat Bapak gitu di mana. Nanti kami survei gitu, nanti kami survei bersama. Nah, itu yang kemudian mau tidak mau kami selalu berkoordinasi. Oke, ini Pak RT mana, Pak ini Pak RW mana tempatnya mungkin yang ini. Nah, atau kita berdasarkan pengamatan langsung kita. Nah, jadi itu. Kemudian kaitan dengan koordinasi juga dengan pihak-pihak stakeholder dalam hal ini Puskesmas, kemudian Polsek, Koramil dan KUA. Ini kami memang bangun komunikasi yang lumayan dekat ya. Jadi kami kalau ada informasi-informasi langsung di-share, langsung berbagi supaya penanganannya cepat dan memang berusaha untuk bagaimana masyarakat itu cepat tertangani pengaduannya gitu. Oke, berarti dengan kepedulian masyarakat juga diimbangi oleh sangat perlu gitu. betul. Jadi kepedulian masyarakat, kemudian juga kita sebagai aparat ini harus cepat punya respon ya, merespon. Baik, itu Pak Perlindungan ya. Jadi koordinasinya seperti itu. Nah, masalah nyamuk tadi, ada nyamuk Aedes, ada nyamuk kampung gitu. Sebenarnya Pak Amiruddin bukan ranahnya, tapi nggak apa-apa deh, silakan ditanggapi dulu. Baik, jadi memang
sebenarnya nyamuk kampung, nyamuk Aedes aegypti itu dua-duanya berbahaya. Berbahaya, sebenarnya. iya. Jadi mau nyamuk apapun, nyamuk impor, nyamuk dari Amerika juga sebenarnya berbahaya karena skala sakitnya saja yang berbeda. Jadi kalau nyamuk kampung paling bentol, misalnya gatal, tapi kan itu juga mengganggu kehidupan kita. Jangan Iya. mentang-mentang di sini nggak ada Pak nyamuk Aedes aegypti, jadi tidak apa-apa lah kotor-kotor sedikit. Tidak bisa seperti itu. Jadi Iya. yang namanya nyamuk dan lain sebagainya berarti tanda itu tempat tinggal atau lingkungan kita tidak bersih. Jadi kalau kita lewat dalam lingkungan, lewat jalan ada parit gitu, banyak kalau kita nyamuk-nyamuk berterbangan dikit. Nah, walaupun dia bukan Aedes aegypti, nyamuk demam berdarah, Iya. itu bisa berpotensi nantinya untuk menyebarkan Aedes aegypti itu, demam berdarah itu. Baik. Jadi walaupun itu perbedaannya karena menurut saya bukan masalah nyamuknya asalnya dari mana atau jenisnya seperti apa, tapi ini dampaknya. Jadi kami harap Pak Palindungan tadi lingkungan memang sebaiknya seperti kayak di Bogor tadi Pak, itu Mbak Nadia, bahwa di Bogor itu mungkin airnya lebih mengalir. Iya. Kalau di Palembang sendiri itu kan 55% kan dataran rendah ya, kebanyakan rawa. Di Sako juga demikian. Jadi memang airnya itu lambat mengalir sehingga ketika musim hujan seperti sekarang Tergenang banyak gitu. genangan-genangan baru gitu yang mungkin sebenarnya tidak lama juga sejam nih, tapi kemudian bisa Potensi mengakibatkan gitu potensi. ya. Nah, maka ketika hujan, tempat-tempat yang memang bisa menampung air, nah itulah yang perlu kita waspadai. Oke. Nah, pembagian iwak tempalo ini kami insya Allah hari Senin siang ini kami satu rumah itu kita berikan berapa tempat penampungan airnya, itulah jumlah yang diberikan. Nah, jadi harga ikan tempalo itu Rp3.000, jadi tidak mahal sebenarnya. Cuma memang kadang-kadang masyarakat tidak terlalu peduli dengan hal ini gitu kan, untuk apa gitu kan. Padahal ini sebenarnya salah satu langkah yang mitigasi yang bagus sebenarnya, dengan daripada kita memberikan bubuk abate, menyemprot fogging tadi, masih penting kita memelihara ikan tempalo tadi di tempat penampungan air kita. Ikan tempalo itu nanti dibagi ke mana? Ke warga di Sako ya? Di Sako ya. 150. Iya, 150 ya. Lumayan banyak juga ya. Lumayan juga. Kalau jadi kita bekerja sama dengan Puskesmas, itu simbolisnya saja, tapi nanti kita teruskan ke warga lagi berikutnya, tapi tidak pakai acara, jadi langsung dibagikan langsung saja. aja ya, nggak pakai seremonial gitu. Ini pakai acara karena baik. Mudah-mudahan semua camat seperti Pak Amiruddin deh. Semua iya harus memang, ya. memang ini mau tidak mau. Jadi kan ini memang menindaklanjuti perintah Bapak PJ Wali Kota juga, Pak Ratu Dewa. Jadi memang kami diminta untuk segera menangani bagaimana pencegahan DBD ini, khususnya di Sako karena memang kasusnya cukup banyak dan cukup tinggi, jadi memang agak lebih ekstra. Oke. Gitu. Baik, Pak Amiruddin, saya belum menyinggung masalah jumantik. Gimana tuh perannya? Oke, jadi memang untuk jumantik itu kita punya SK-nya. Oh ada SK ya? Ada SK-nya, SK jumantik. Jadi satu RT satu jumantik. Satu jumantik. Ya, termasuk juga ada inovasi dari Puskesmas Sako yaitu Petik Semangko. Petik Semangko. Ya, tahun 2023 yang lalu dapat juara inovasi 10 besar Sumatera Selatan. Itu di sekolah-sekolah. Jadi jumantik sekolah-sekolah. Jadi anak-anak itu kita latih untuk mereka jadi kader jumantik tapi dalam skala sekolah. Dalam skala sekolah. Kalau ada hal-hal yang kecil-kecil dia bisa langsung tahu gitu. Itu. Baik, jadi tetap ada sampai sekarang ya ada, jumantik ada. itu. Jadi memang jumantik itu memang orang-orang yang ditunjuk untuk dia membantu mengingatkan warga masyarakat kaitan dengan ini tidak boleh nih, ini boleh nih karena nanti berpotensi seperti ini. Oke. Baik, silakan pendengar. Masih ada waktu nih bersama Pak Amiruddin ya di acara kita Dialog Palembang pagi ini. Jadi tadi jumantik itu tarik juga tuh Pak Amiruddin. Jadi satu RT satu ya. Iya. Jadi semuanya masih aktif nggak yang di sekolah-sekolah? Masih aktif ya? Masih aktif. Oke. Jadi memang untuk DBD ini sebenarnya kita perlu ekstra sebenarnya Pak. Betul. Karena memang DBD harus terus-terusan ini, ya secara karena menerus. memang DBD ini itu fase penyebarannya, fase istilahnya gawatnya itu cepat sekali. Jadi tidak sampai 7 hari dia sudah parah sekali. Jadi jadi kalau penanganannya lambat
juga berbahaya. Iya. Nah, kami melalui puskesmas setiap hari juga memantau ini Iya. ketika ada kasus-kasus. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini kami menghimbau pada warga masyarakat apabila ada keluarga kita, tetangga kita yang terkena. mungkin terkena atau mungkin diindikasikan terkena, bisa melaporkan hal itu Iya. pada perangkat setempat, Pak RT atau ke puskesmas atau Jangan kelurahan. diem-diem aja ya, Jangan diem-diem Pak. saja supaya betul. lingkungannya tetap langsung kita ambil upaya untuk mitigasi. Jadi jangan sampai nanti sudah tahu ini sakit apa anak bapak itu, tidak tahu gitu, tapi sudah ternyata demam berdarah. Nah, Iya. sementara tahu-tahu sudah ada muncul. Dan biasanya warga masyarakat itu aware kalau yang terkena itu lebih dari satu biasanya. Iya. Nah, jadi sudah 2 ini, baru Nah. telepon Pak Lurah atau Pak Harusnya Camat. jangan seperti itu Harusnya ya, jangan Pak. seperti itu gitu. Dari satu itu langsung harus Langsung lah. dilaporkan. Jangan malu dan jangan ragu. Apalagi Betul. kepedulian kita warga masyarakat sangat penting. Betul. Karena cenderung memang penyebarannya sangat cepat Iya, sangat dan cepat. penanganannya harus cepat. Baik. Dan juga ini katanya ada kuda pelana seperti itu ya. Jadi memang ada fase Tiga tiga tahapan. tahapan. Jadi memang ada gawat, kemudian seolah-olah Sudah seperti sembuh landai, padahal sebenarnya. dia mau naik lagi itu. Nah, di jadi situ yang sering disitulah terjadi yang sering ya. terjadi. Baik. Ketika pihak keluarga ini tahu-tahu udah nganggap sembuh nih, dibolehkan pulang dan sebagainya. Itu Baik. itu penanganannya. Oke, ini ada pertanyaan lewat WA juga nih Pak Amiruddin. Kalau untuk pogging sendiri, kalau sudah ada kasus baru dipogging atau seperti apa nih Oke, Pak Amiruddin? baik. Jadi kalau untuk pogging itu biasanya setelah ada kasus. Setelah ada kita kasus ya. baru pogging. Jadi memang warga masyarakat melaporkan biasanya ada fogging, tetapi kami melalui puskesmas juga menghimbau sebenarnya tadi fogging Iya. itu tidak dianjurkan. Jadi Sangat tidak karena dia ya. menempel di pohon, di kendaraan umum, di pagar-pagar, nempel di tiang-tiang listrik, yang mana kadang-kadang anak-anak kalau dia sore-sore main dia kadang-kadang megang itu gitu kan. Nah, jadi berpotensi juga berbahaya. Tetapi ketika ini sudah menjadi suatu hal yang harus jadi masif, jadi perlu mungkin sekali-sekali kita fogging. Iya. Tetapi tetap ini by request. Jadi tergantung permintaan dari warga masyarakat. Baik, itu ya untuk pertanyaan lewat WA tadi. Terima kasih tidak menyebutkan namanya. Iya. Baik, Kemudian, silakan masih ada waktu. ditambahkan sedikit. Iya, Jadi boleh. untuk obat fogging itu sendiri sebenarnya tidak bisa dibeli bebas sebenarnya. Jadi harus melalui dinas kesehatan. Jadi di toko-toko kimia pun seperti di Iya. Palembang ini kita juga tidak bisa kalau mau membeli langsung seperti itu. Jadi harus lewat dinas kesehatan. Tapi dalam skala kecil mungkin dimungkinkan. Nah, tapi pengalaman saya ketika langsung beli ke toko itu biasanya nggak dikasih. Biasanya. Iya. Baik, silakan pendengar, masih kita undang Anda satu penelpon lagi di line telepon atau di WA juga 0821 7927 9090. Masih bersama dengan Pak Amiruddin Sandi, Camat Sako Palembang. Baik, Pak Amiruddin, kalau tadi menyinggung masalah kebersihan, kemudian keperhatian masyarakat, ikut sertanya warga ini sangat menjadi poin penting ya Pak Amiruddin ya. Betul. Karena tanpa adanya laporan, jadi kalau ada warga masyarakat dihimbau kembali kalau ada laporan seperti adanya DBD ini jangan sungkan untuk memberikan Iya, informasi. betul. Karena ada juga kekhawatiran masyarakat ada ya nggak peduli lah. Itu baru satu seperti Pak Amiruddin tadi bilang ya. Kalau bisa sebelum terjadi harus memang diantisipasi. Apalagi sekarang musim penghujan ini Pak Amiruddin. Betul. Nah Pak Amiruddin mungkin ada semacam apa ya, kalau kata orang tuh satu wadah yang memang bisa dikatakan untuk informasi. Tadi Bapak mengatakan ada Instagram gitu ya. Nah untuk wilayah Sako sendiri, kalau daerah lain ada juga nggak? Seperti apa? Ada juga ya. Semuanya aktif semua. Kalau di Kota Palembang saya yakin aktif semua. Iya, itu sangat berperan aktif Iya. sekali ya. Baik, silakan berdengar. Kita masih undang Anda di line telepon atau di WA kita di 0821 7927 9090. Untuk yang mendengarkan kita tidak bisa menggunakan radio konvensional, bisa menonton kita di siaran radio digital. Ibu Ali di Balikpapan tadi ada kendala ya. Bisa menyaksikan kita di channel YouTube melalui radio digital. Silakan. Oh ya, ini Pak Amir, ini ada pertanyaan lagi dari pendengar kita lewat WA.
DBD ini kan bisa dari sekolah-sekolah. Nah, Betul. gimana nih? Kalau untuk di sekolah banyak nyamuk tuh, seperti apa mungkin tindakan atau pencegahan dari tingkat kecamatan untuk ke sekolah? Betul. Jadi memang inilah salah satu kendala juga bahwa di sekolah-sekolah itu di masa musim penghujan seperti sekarang itu kami terus sosialisasi kepada pihak sekolah untuk bersama-sama kita bersihkan tempat sekolah tadi, dan memang kecenderungan lebih lembab ya Iya. kalau di sekolah-sekolah itu, karena kadang-kadang kalau di kelas gitu bangku belakang sekali itu kan tidak ada Iya, ini, benar. Apalagi jadi suasananya agak gelap-gelap gelap belakang dan itu. sebagainya itu agak-agak, jadi kadang-kadang berpotensi dinding-dinding itu dia sebagai tempat Tempat dia bersarang ya. bersarang gitu. Nah itu juga memang jadi kendala. Sementara untuk penyemprotan fogging itu tidak dianjurkan Nah, di sekolah ya. sekolah. Jadi memang itulah, maka kemarin 2023 itu kita punya inovasi seperti yang tadi saya Iya. sampaikan, kita ada kadar jumantik tingkat sekolah. Oke, baik. Kita terima dulu yang terakhir ya, Pak Amiruddin. Iya, Mbak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ah, pagi-pagi kok lemes kalah sama Pak Camat ini. Suaranya mana nih, Pak? ini kan baru sambil menikmati kopi hangat. Iya, sudah sarapan. Ketelat tuh sarapannya, Pak. Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ini, Pak Amir. Ya, silakan Pak Ahmad Irwan. Ya, yang jelas di Bandung Timur sekarang cuaca masih dalam keadaan redup gitu kan. Redup Belum ya. kelihatan nampak matahari menyinari alam gitu kan. Ya, silakan Pak Amir, Pak Amir, Pak Ahmad sama Pak Amir nih. Ya, dengan disuguhi dengan, maaf sebelumnya itu harga beras 16.000 sekarang. Oh, sekarang Naik sebelum jam lebaran itu cuman canda aja. Memang betul 16.000. Sekarang kembali kepada tema ya. Iya. Ini masalah DBD ya. Itu kalau kita pakuri Pak, nyamuk itu adalah makhluk yang paling kecil, itu kan. Tapi kalau nyamuk sudah kerjasama bisa mematikan manusia. Ibarat ikan teri yang paling kecil bisa menggulingkan kapal. Itu kan seperti itu. Nah, kembali kepada masalah nyamuk. Kadang-kadang nyamuk itu kan bisa menimbulkan penyakit, yaitu DBD yang bisa mematikan manusia. Nah, seperti itu. Makanya di sinilah hati-hati. Nah, kira-kira Pak, nyamuk semacam apa? Saya kan lebih kerja di lapangan ya. Yang namanya di lapangan itu pasti kadang ke hutan, itu banyak di antara nyamuk, apalagi sudah masuk ke hutan bambu itu, wah nggak kuat itu. Ciri-ciri nyamuknya ya? Ya, nyamuknya itu nyamuk seperti itu sejauh mana Pak keamanannya nyamuk seperti yang ada di hutan? Karena setiap masuk saya ke sana pasti itu kan. Jadi berusaha kadang-kadang sambil bawa obat nyamuk, kadang ini, kadang itu. Nah, untuk menghadapi nyamuk itu tidak berbahaya. Nyamuk-nyamuk yang ada sedikit ini berwarna putih seperti itu ya, nyamuk-nyamuk apalagi di tempat hutan bambu di sana paling banyak itu. Baik. Ya, mohon penjelasan dari Bapak narasumber. Terima karena kasih saya Pak Ahmad. kerja di Badan Pertanahan Nasional, cuma Iya. sebagian lapangan, yang bagian lapangan kadang ke hutan, kadang mana. Iya, gitu. betul. Terima kasih. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Pak Amir, Iya, pertanyaan terakhir Pak ini. Ahmad. Jadi untuk nyamuknya sendiri, secara apa yang kita ketahui ya, bahwa nyamuk itu sebenarnya dia hanya sebagai pembawa virus DBD itu sendiri. Jadi kalau nyamuk itu pernah kemudian dia menggigit seseorang atau apa ya istilahnya itu pembawa virus tadi, dan dia kemudian bertelur, maka dipastikan bisa menjadi penyebar gitu. Iya. Nah, kenapa kadang-kadang masuk dalam hutan seperti Pak Ahmad tadi, kadang-kadang nyamuknya banyak tapi belum tentu demam berdarah. Iya. Ya memang karena mungkin virusnya itu sendiri tidak ada di situ gitu. Padahal tempatnya juga lembab dan sebagainya. Jadi memang kenapa cenderung virus ini ada di kota gitu, karena memang penyebarannya juga melalui manusia. Iya. Jadi mungkin di hutan tropis seperti kayak Pak Ahmad mungkin ngukur-ngukur ya. Di lapangan Di gitu. lapangan mungkin sedikit bertemu dengan manusianya sedikit gitu. Jadi itu intensitasnya. Jadi menurut pemahaman saya seperti itu. Jadi mungkin kenapa jadi kota, karena banyak juga yang memang menjadi perantaranya Iya. itu, baik manusianya maupun nyamuknya atau sarangnya itu sendiri. Baik, itu Pak Ahmad Irwan ya. Dan mungkin Pak Amir
ini diingatkan juga kalau untuk nyamuk Aedes aegypti ini di suasana pagi ya. Suasana pagi, Pagi betul. ya. Pagi di bawah jam-jam 9 lah, karena lembab. Nah, seperti jam-jam sekarang ya. Betul. Tapi soal RN nggak ada ya. Iya. Baik. Kemudian kalau nyamuk itu ada katanya kakinya bintik-bintik gitu ya, Pak Amir ya. Kalau kita bicara soal ciri-ciri gitu ya. ciri-cirinya. Kadang-kadang ya kalau terlihat, Mbak. Iya. Kalau nggak kelihatan udah digigit, udah bentol gitu. Nah, Baik. memang cenderung contoh ya seperti kayak di ruangan ini kan AC gitu kan, full AC dingin. Jadi memang ini bukan lembab yang dimaksud, gitu. Iya. Bukan lembab karena AC gitu. Jadi memang lembab yang disebabkan karena air yang menggenang. Gitu. Iya, Jadi kalau itu di yang harus dinding kita diantisipasi. di bagian bawah itu apa bekas banjir lah atau genangan air, dia kan ada kayak apa kan bekas-bekas ini karena dia tanah kan. Iya. Nah, itu yang salah satu penyebabnya, termasuk lantai kita yang dingin, bukan AC gitu. Jadi dingin tetapi memang karena lembab dari Iya. bagian bawahnya karena mungkin dulu tanah timbunan dan lain sebagainya. Baik. Nah, termasuk juga karena area kita misalnya di lingkungan kita ini sekarang banyak parit-parit besar, Parit-parit besar. dan sebagainya itu. Baik. Nah, juga kadang-kadang penyebabnya juga yang tanpa kita sadari, kadang-kadang masyarakat ini kayak di tempat di Sako itu kan kadang-kadang menebang pohon ya. Iya. Pohon pisang atau dahan-dahan, kalau bersih-bersih itu kan tok dipotong semua. Seperti sampahnya Sampahnya, ditaruhkan gitu iya. kan, bekas daun-daun dan sebagainya, mungkin bekas-bekas pelepah Nah, di pisang. situ juga Di situ berbahaya. juga berbahaya gitu. Jadi Baik. hati-hati karena memang apabila sudah ada penyebarnya di satu wilayah maka harus cepat ditangani. Iya, baik. Pak Amir sudah mau jam 9 ini Pak. Mungkin ada pesan Pak pagi ini lewat RRI berkaitan dengan DBD. Silakan Ya, Pak Amir. Baik, terima kasih untuk sahabat RRI juga. Kami himbau pada warga masyarakat khususnya di Kecamatan Sako untuk mari kita jaga lingkungan kita, bersihkan lingkungan kita. Siapa lagi yang mau mencintai lingkungan kita ini kalau bukan kita sendiri. Iya. Kami kadang-kadang miris juga karena warga masyarakat satu sisi membuang sampah di saluran air, di parit dan lain sebagainya. Ketika kita membersihkan, mereka lewat nutup hidung. Padahal yang berbuat itu mereka sendiri, bukan saya gitu. Tetapi karena tanggung jawab maka kita bersihkan. Iya. Nah, sebenarnya masyarakat itu secara tidak langsung itu tahu bahwa itu salah, tetapi kenapa masih dilakukan? Nah, mari kita bersama-sama, walaupun judulnya misalnya, "Oh Pak, kami tidak ada tempat sampah," ya tapi bukan berarti buang di Sembarangan. sembarangan di saluran air. Jadi memang itu bukan alasan. Jadi bagaimana? Karena perbedaan di negara kita dan di negara lain mungkin kita ini buang sampah nggak bayar sehingga seenaknya. Kalau saya Di dengar di barat. Jepang, di Eropa, buang sampah itu kan bayar. Sehingga berpikir nih buang sampah sembarangan. Kalau kita dendanya juga tidak jalan dan sebagainya, sanksi juga tidak jalan. Sehingga seenaknya saja. Iya. Padahal sampah ini siapa yang membuat ini jadi sampah? Ya warga sendiri itu. Jadi harus bertanggung jawab dengan apa yang kita keluarkan. Iya. Nah, jadi itu cerminan juga sebagai warga negara dan umat beragama yang baik. Jadi kita jangan sampai gara-gara kita orang lain, tetangga, Terkena. saudara terkena dampaknya mulai Iya. dari bau, banjir dan lain sebagainya sampai dengan demam berdarah. Jadi kami himbau pada warga masyarakat untuk kita sama-sama mencintai lingkungan, bersih-bersih. Jangan mikirkan rumah saya bersih, saya sudah buang sampah di sana, tapi yang di sana yang menerima dampaknya gitu. Dan kemudian tidak segan untuk melaporkan apabila ada hal-hal yang kurang pas di masyarakat, misalnya ada banjir, saluran air tergenang, tersumbat, atau ada hal-hal Iya. yang sifatnya melanggar aturan untuk disampaikan kepada aparat setempat ya, Baik. RT, RW, lurah dan camat. Baik, Gitu. Terima iya. kasih. Terima kasih Pak Amiruddin Sandi, luar biasa nih motivasi nih buat camat-camat yang lain insya Allah ya. Dan imbauannya juga buat pendengar kita. Sukses ya Pak Amiruddin. Terima kasih, Ya, Mbak. semoga sehat Sukses selalu selalu. Terima sama-sama. kasih bersama RRI. Terima kasih, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik pendengar, dialog kita baru saja berakhir dengan Bapak Amiruddin Sandi, Camat Sako Palembang yang sudah berbicara banyak sekali bersama kita yang penuh motivasi dan juga himbauan yang bermanfaat buat kita semua seputar bagaimana kita mengetahui tentang topik kita pagi ini meningkatnya yakni kasus penderita DBD di Sumatera Selatan. Terima kasih pendengar, Ibu Lina di Sematang Borang, ada Ibu Dewi di Prabu Muli, Ibu Ali di Balikpapan, terima kasih Mbak Murni yang ada di kilometer 5, Pak Parlindungan di Bogor,
Bogor, juga Pak Ahmad Irwan yang ada di Bandung Timur yang sudah berpartisipasi di acara Dialog Palembang pagi ini. Semoga apa kita bincangkan hari ini bermanfaat buat kita, selalu jaga kebersihan lingkungan kita agar kita terhindar dari penyakit apapun termasuk DBD. Saya Nadia bersama tim kerabat kerja yang bertugas Dialog Palembang pagi ini undur diri. Terima kasih, semoga bermanfaatnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.